Selamat malam Mas Teguh. Terima kasih. Iya, sehat Pak, sehat, semua sehat. Ya, Saya mengikuti sidang pra-peradilan Pak di PN Jakarta Selatan dan ada banyak hal yang menarik dan saya kira bagi publik ini hal baru ya, banyak sekali. Ya, soal status tersangka yang ditetapkan tanpa melalui penyidikan misalnya. Kita juga baru tahu itu. Ya. Nah, tapi yang kemarin sempat menjadi perdebatan itu adalah soal KPK atau lebih tepat pimpinan KPK diancam oleh seorang Kapolda Metro Jaya. Nah, ini mengejutkan dan kemudian ini dibantah. Nah, yang membantahnya adalah Ketua Sementara KPK sendiri, Pak Nawawi. Ya, tentu saja juga sudah dibantah oleh tim hukum Kapolda dalam persidangan gitu kan. Bapak mungkin bisa elaborasi lagi, apakah memang betul ada ancaman terhadap pimpinan KPK, Pak? Sebelum saya menanggapi itu, tentu saya harus sampaikan dulu bahwa pemberantasan korupsi itu pastilah menghadapi dinamika. Bisa itu dia datar, bisa naik, bisa turun. Itu pasti ada. Bisa juga dalam keadaan damai, keadaan tenang, keadaan yang nyaman, tetapi juga pasti ada tekanan, intervensi, ancaman, itu pasti ada. Tinggal bagaimana kita bisa menyikapi terhadap dinamika itu. Kalau tadi ada beberapa kawan-kawan bertanya kepada saya, cukup banyak, bukan hanya Mas Teguh, apakah Pak Firly pernah diancam? Saya mengatakan, kata-kata ancaman itu tinggal kita memaknai. Apakah itu bersifat ancaman? Apakah itu bersifat tekanan? Apakah itu bersifat intimidasi? Ataukah itu bersifat intervensi? Tergantung kita memaknai. Tetapi yang pasti, kata-kata itu ada. Kenapa saya katakan ada? Tentu saya tidak mendengar langsung. Saya mendapat cerita dari kolega saya, Pak Alexander Bawata. Beliau bilang sama saya, Pak Ketua, itu Pak Nawawi didatangi oleh Pak Kapolda Metro. Kapan itu? Beberapa waktu yang lalu. Mungkin hari Jumat. Langsung ingat bayangan saya. Karena pada hari Jumat saya tidak tahu, lupa tanggalnya. Saya datang ke ruangan Pak Nawawi. Ternyata Pak Karyoto ada di sana. Waktu itu Pak Nawawi tidak bercerita apa yang disampaikan oleh Karyoto kepada Nawawi. Tapi saya tanya dengan Karyoto, Dokter, kok ada di sini Kapolda Metro Jaya? Dan rangka apa ini? Dijawab oleh Pak Karyoto, saya lagi ngurus visa hajinya Pak Nawawi. Kalau Pak Nawawi tidak naik haji. Itu satu persoalan. Kalimat apa yang saya dapatkan dari Pak Alek? Menurut cerita dari Pak Alek kepada saya, yang didapatkan dari Pak Nawawi, Pak Alek mengatakan dikira Pak Nawawi cerita apa saya. Tidak pernah. Tapi menurut cerita dari Pak Alek bahwa disebutkan seketika Pak Kapolda Metro datang ke ruangan Pak Nawawi, terucap kata-kata lebih kurang seperti ini. Kalau soalnya jadi tersangka, Pak Ketua saya tersangka. Sebentar Pak. Suryo ini siapa Pak? Suryo ini adalah salah satu orang yang muncul nama di beberapa perkara. Baik perkara Wali Kota Yogyakarta ada di situ terkait dengan suap menyuap izin hotel dari Somarikan Group. Tapi yang bersangkutan tidak pernah diperiksa oleh KPK. Penyidik banyak menyampaikan kepada kita bahwa kenapa tidak periksa. Ternyata ada pengaruh Karyoto saat itu diikut penyelidikan, sehingga yang bersangkutan tidak ada namanya di dalam berkas perkara. Padahal yang namanya jual beli tanah dari para pihak pemilik tanah kepada Sumarekon itu ada keterlibatan Suryo. Itu pertama. Yang kedua, muncul juga di perkara tangan korupsi di Direktorat Jenderal Kereta Api. Kita semua tahu ada OTT itu sekitar tanggal 12 April 2023. Muncul nama Muhammad Suryo. Bahkan ada tulisan catatan, itu adalah fakta penyelidikan yang disampaikan oleh para penyelidik dan penyidik bahwa Suryo adalah sebagai penerima. Di samping tanggal 12 April sudah saya sampaikan dalam replik, itu cerita lengkap. Saya tidak mau mempelajari itu lagi, tapi yang pasti kata-kata yang harus saya sampaikan. Yang tadi sampaikan, yang saya terima dari Pak Alek, bahwa betul ada kata-kata kalau Suryo ditersangkakan, maka ketua saya tersangkakan. Itu kalimat yang disampaikan, yang saya dengar dari Pak Alek, yang Pak Alek terima dari Pak Nawawi. Itu yang pertama.
Yang kedua, saya juga dengar dari Pak Alek, lagi ke Pak Alek, karena memang Pak Alek adalah yang pimpinan KPK membidangi penindakan bersama-sama Yohanes Tanak. Dia mendapat cerita dari Pak Gufron bahwa Gufron ditelepon oleh Pak Kapolda Metro dan hal ini Pak Prayoto menyampaikan kalimatnya, kalau Suryo tersangka maka saya harus lihat lagi catatan. Kalau Suryo ditersangkakan maka pimpinan saya gulung semua. Silakan maknai kalimat itu. Apakah itu ancaman atau bukan? Tentu kita harus tanya kepada ahli bahasa. Untuk yang kedua ini, Itu yang kedua. dari Kapolda ke Gufron, Ya. Gufron sampaikan ke Alex Marwata, Betul. kemudian ke Bapak. Ya. Nah, Pak Alek mengira bahwa saya menerima langsung dari Pak Gufron. Pak Gufron tidak pernah cerita saya. Nah, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga ini muncul seketika Pak Tanak bercerita. Bercerita kepada saya, waktu saya datang ke ruangan beliau. Beliau bilang bahwa beliau juga pernah terima dari telepon dari Pak Kapolda Metro yang isinya adalah, saya harus sampaikan, bahasanya demikian. Kalau Suryo ditersangkakan, maka semua pimpinan akan digulung semua. Dan itu diperagakan oleh Pak Tanak. Saya bilang, kapan dia telepon Pak? Waktu saya berjalan dari mobil. Handphone Bapak, apakah itu di loudspeaker atau tidak? Saya loudspeaker. Yang dengar siapa? Pak Tanak bilang, ajudan saya dengar, Ibda Dewa. Terus driver saya juga dengar. Sampai-sampai driver dan ajudan dipanggil dalam ruangan. Diperagakan bahwa itu benar ada kalimat itu. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa kalimat itu tidak ada. Apa fakta berikutnya? Setelah terjadinya banyak kata-kata seperti itu dan ada permintaan lain-lain kepada penyidik, penuntut umum yang membaca dakwaan di peradilan, muncul semua. Karena apa? Karena memang nama Suryo muncul. Permintaan supaya tidak disebut nama ini. Saya kira demikian. Dan itu memang ada di dalam BAP-nya ada. Misalnya di dalam BAP tersangka Dion, itu ada disebutkan bahwa tanggal 13 April dia datang di tahanan oleh Suryo. Jadi, nah, akhir daripada cerita ini kita rapat bersama. Rapat bersama pimpinan dan waktu itu kita bahas. Nah ini serius tidak? Apakah ini ancaman? Oh, ancaman. Sepakat mengatakan itu ancaman. Terus apa yang harus kita lakukan? Diambillah beberapa opsi. Mohon maaf, saya ingat benar apa yang disampaikan rapat. Karena yang memimpin rapat saya. Saya memimpin rapat tidak pernah punya suara tunggal. Saya selalu mendengar cerita dari kawan-kawan dulu. Setelah itu baru kita ambil solusi. Solusi pertama kita ambil. Disampaikan oleh Pak Nawawi. Mohon izin Pak Ketua, saran dari saya kira kita harus menyampaikan hal ini kepada Presiden. Tidak boleh lagi kalau seandainya Pak Ketua hanya sendirian menyampaikan ini kepada Pak Presiden. Harus kita berlima menghadap Presiden. Dan saat itu disepakati. Buat surat kepada Presiden. Buat surat dan saya tanda-tangani. Yang membuat surat Sekjen melalui Kepala Biro Hukum dan suratnya tertanggal 20 Oktober 2023. Saya harus sampaikan. Nah, ini ada suratnya. Nomor B8079 RT 06 garis 90153 10 garis 2003 tanggal 20 Oktober. Dan suratnya diyakinkan. Kenapa saya yakin sampai? Karena surat ini saya kirim kepada Sek resmi, terus saya juga kirim melalui PDF kepada Mensesnek. Mensesnek mengatakan kepada saya bahwa surat ini Pak Ketua sudah saya terima dan saya laporkan kepada Bapak Presiden. Kita tunggu. Nah, sampai sekarang ini 5 pimpinan belum diterima. Boleh saya lihat Pak? Boleh, silakan. Tadi bisa ambil nomornya. Nomor, tanggal, sifat sangat segera, permohonan menghadap Bapak Presiden Republik Indonesia. Ya.
dalam rangka pelaporan pelaksanaan tugas dan Ya. fungsi KPK Ya itu Pak. di bidang pencegahan, tantangannya oleh Ketua KPK. Jadi itu Pak Teguh. Di samping surat ini juga saat rapat itu muncul ide yang akhirnya kita sepakati. Lagi-lagi Pak Nawawi mengatakan, Pak Ketua harus koordinasi dengan Panglima TNI. Oh ya, sebenarnya itu tugas saya. Saya hubungi Pak Yudo. Bahasa saya begitu. Karena saya sangat dekat dengan Pak Yudo. Kebetulan istri beliau, Mbak Pero itu adalah anggota Polwan. Dulu waktu saya Kabah Hakam, itu staf di Kabah Hakam. Nah, sehingga disepakati bahwa pimpinan KPK membuat surat kepada Panglima TNI. Isinya adalah kita meminta kepada Panglima TNI terkait dengan permintaan bantuan pengamanan. Itu surat kita kirim pada tanggal, ini suratnya ya, surat pimpinan KPK RI nomor SR-147 /RT 06-901 /mendatar 53-10 2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang permintaan bantuan pengamanan. Tidak pernah terjadi ini. Selama 4 tahun saya jadi pimpinan KPK, tidak pernah kami meminta bantuan keamanan. Tapi ini ada. Jadi harus maknai surat kepada Presiden, surat kepada Panglima TNI tentang perintah keamanan, berarti ancaman itu betul ada. Siapa yang mengatakan tidak ada? Kalau memang tidak ada, kenapa pula kita harus membuat surat kepada Presiden meminta kita melaporkan tentang penugasan KPK? Tentu kita tidak sebut bahwa ada ancaman Kapolda Metro, tidak. Itu nanti kita sampaikan. Saya ini harus sampaikan karena saya tidak ingin dikatakan saya fitnah. Semuanya ada catatannya. Dan Panglima TNI memerintahkan kepada Asop Panglima TNI menugaskan pada tanggal 14 Oktober 2003. Jadi ada sebanyak 16 orang anggota Puspom TNI ditugaskan pengamanan kantor KPK maupun pimpinan KPK. Bahkan Pak, maaf, ini bisa saya pegang, bisa saya lihat. Surat lembaga lain soalnya. nanti bisa Oke. masih bisa Ini dilihat karena lagi. surat institusi lain. Ya. Terakhir kita juga Tapi itu tanggal 13 Pak ya, sudah Bapak kirim surat ya? 13 Oktober. Seminggu sebelum yang ke Presiden. Betul. Itu bisa dimaknai. Kenapa tanggal 13 kita sudah meminta pengamanan kepada Panglima TNI? Iya. Terus tanggal 20 Oktober kita membuat surat kepada Presiden. Iya. Tentu ini bukan hal-hal yang biasa saja. Iya. Berarti ada eskalasi rasa tidak nyaman Oke. pimpinan KPK. Rasa tidak nyaman insan KPK. Itu harus maknai. 1 minggu Oke. sampai kita ingin melibatkan Presiden. Tapi lagi-lagi karena menurut Pak Mensesnek, kami paham Presiden begitu padat kegiatannya. Di akhir-akhir ini 1 minggu pun beliau masih bekerja untuk bangsa dan negara, ya kita paham. Selanjutnya kita juga dapat surat dari dan Puspom TNI tentang penambahan personil juga ada, ditambah 5 orang. Ini tanggal 24 Oktober, 23 Oktober 2003. Artinya Panglima TNI sangat concern juga tentang keamanan daripada KPK. Ya memang dalam Undang-Undang 34 tahun 2004, Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 disebutkan tentang TNI. Salah satunya adalah tugas pokok Panglima TNI, dalam hal ini tugas pokok Tentara Nasional Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia, menjaga kedaulatan negara kesatuan Indonesia, dan sifatnya bisa itu operasi perang dan bisa juga operasi selain perang. Dan di dalam Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI juga bertugas apa? Memberi bantuan tentang penyelenggaraan pemerintahan. Tentu KPK sebagaimana Undang-Undang 19 2019 di pasal 3 disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi itu adalah lembaga negara dan rumput eksekutif yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak terpengaruh dengan kekuasaan manapun. Karena dia dalam rumput eksekutif berarti juga
sebagai unsur pemerintahan. Jadi wajar apabila Panglima TNI memberikan bantuan pengamanan kepada KPK. Dan itu saya kira ada lagi bukti yang berikutnya. Panglima TNI betul mengirimkan anggota TNI dari Puspom TNI, dari unsur POM Angkatan Darat, POM Angkatan Laut, dan POM Angkatan Udara. Dan kita terima secara resmi. Ini ada fotonya. Ini. Nah, ini yang menerima waktu itu saya, Pak Alexander Marwata, Sekjen KPK Pak Cahaya Harepa, dan Kepala Biro Umum KPK serta Kepala Bagian Pengamanan KPK. Jadi mereka datang ke sini resmi, ada surat, diterima juga secara kelembagaan KPK. Itu yang ingin saya sampaikan hari ini. Saya tidak ingin bahwa apa yang kami sampaikan itu menjadi hal-hal yang menjadi pergunjingan. Mungkin bisa juga dibangun itu bohong, mungkin juga itu disebut tidak benar, bisa juga itu dikatakan sesat. Tapi mudah-mudahan dengan saya sampaikan ini memang betul ancaman itu ada. Kalau tidak ada, kenapa lah pimpinan KPK membahas rapat? Bahkan di saat rapat terakhir itu Wakil Ketua KPK Yohanes Tanak membuat draft surat tentang pelaporan ancaman kepada pimpinan KPK dan ditulis oleh Kepala Biro Hukum KPK. Disampaikan kalimat-kalimatnya. Itulah fakta yang ada. Silakan mungkin kawan-kawan mendalami atau mungkin mau wawancara siapa, tapi itulah dari yang saya uraikan, baik surat, foto maupun gambar, itulah yang kami rasakan. Pak, kalau mendengar cerita Bapak, kalimat-kalimat yang menciptakan rasa tidak nyaman, Ya, mungkin bisa disebut intimidasi, mungkin bisa disebut upaya mengintervensi, mengganggu atau mengancam tadi. Ini menjadi perasaan kolektif, pengetahuan kolektif pimpinan. ya, Nah, dari beberapa rapat tadi Bapak sampaikan, Pak Nawawi termasuk yang inisiatif untuk memberikan opsi-opsi tadi ya, permintaan penambahan bantuan, pengamanan juga ke presiden dan seterusnya. Nah, tapi mengapa kemarin Pak misalnya dia membantah itu? Tentulah ini pertanyaan lalu saya tanya ke dia Pak, ya. Tapi kira-kira, ya bagi orang yang mendapatkan saran dari beliau pertama kali dalam rapat-rapat itu, tentu Bapak kaget dan tentu Bapak punya dugaan-dugaan juga mengapa dia berubah. saya tidak mengatakan memiliki kompetensi untuk mengomentari pernyataannya Pak Nawawi. Pak Nawawi itu adalah saudara saya, teman kolega saya. Kami 5 pimpinan itu selalu melaksanakan tugas secara kolektif kordial. Tidak ada masalah yang tidak pernah kita bahas bersama. Termasuk juga dengan isu-isu kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Kalioto kepada Pak Nawawi, kalimat yang disampaikan oleh Kalioto melalui telepon kepada Pak Gupron, kalimat yang disampaikan oleh Pak Kalioto kepada Pak Tanak, itu kita bahas. Dan sistem rapat kita, mohon maaf, saya hanya membuka setiap rapat. Setelah itu saya dengar bagaimana penyelidik, bagaimana penuntut umum, bagaimana itu penyidik, bagaimana direktur penyidikan, bagaimana anda pimpinan, kita dengar semua. Bahkan di dalam kelola media kita juga hadirkan Kepala Biro Humas, juru bicara. Jadi tidak ada yang tertutup. Kalaupun seandainya ada mengatakan bahwa saya tidak pernah diancam, mungkin saja. Karena ancaman itu tidak ditujukan kepada yang bersangkutan. Tetapi tentulah kita sebagai pemimpin KPK 5 kolektif kolegial, apa yang Anda rasakan, tentulah juga kami rasakan semua. Apa yang dirasakan oleh insan KPK, tentulah kita juga merasakan. Mohon maaf Pak Teguh, saya memang concern terhadap KPK. Jadi tidak pernah saya melepaskan diri dari tugas-tugas KPK. Pak Teguh mungkin ingat, 10 tahun Gubernur Papua tidak ada tersentuh oleh penegak hukum KPK. Saya juga banyak dinyinyirin orang. Kenapa Ketua KPK bertemu dengan tersangka Lukas NMB? Saya bilang, saya harus datang ke sana memastikan apakah yang bersangkutan betul bersalah atau tidak sakit.
Ya. Dan saya juga harus mengukur, mengkalkulasi bagaimana ancaman di sana, bagaimana situasi di sana, harus saya hitung. Ya. Sehingga saya bisa menentukan di mana yang harus saya tangkap, di mana tempat keluarnya, di mana evakuasinya, apakah lewat darat, apakah lewat laut, apakah lewat udara. Itu yang kami lakukan. Ya. Kalau yang lain tidak berangkat, saya harus berangkat. Ke Papua dibutuhkan Pak Karyoto nggak berangkat. Saya dan direktur penyidikan yang berangkat. Karena itu tanggung jawab. Ya. Dan seketika Pak Lukas NMB saya di Jakarta, tidak langsung saya bawa ke KPK. Saya bawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena menjaga keselamatan itu adalah hukum tertinggi. Salus populi suprema legislator. Itu yang paling penting. Penegakan hak asasi manusia itu juga hal yang tinggi yang kita hormati. Itu. Pak, ini kembali ke kalimat-kalimat yang tadi disampaikan kepada rekan-rekan Bapak secara berantai sampai akhirnya Bapak terima. Kalau saya perhatikan dari 5 pimpinan ini yang tidak mendengarkan langsung itu kan Bapak dan Pak Pak Alex. Ya. Nah, sekarang gini Pak, kan kita semua tahu bahwa Bapak ini teman dari Kapolda, Ya. teman satu angkatan. Kata siapa? Bapak satu angkatan dengan Kapolda ya? Ya, kalau satu angkatan ya, tapi kalau bilang teman mungkin dulu. Oke. Letnan 2 dia satu kantor, satu kos sama saya masak, dia tinggal makan, ya. Sampai pangkat bintang 2. Ya. Dan Saya terus bersama-sama. Dan Bapak juga yang mengundang atau mengajak dia untuk ikut ke KPK sebagai deputi. Banyak calon yang saya hubungi. Iya. Karyoto juga saya hubungi saat itu Wakapolda di Jogja. Oke. Dan dia bersedia. Oke. Berarti kan Bapak mengenal secara pribadi. Waktu Bapak dengar kalimat yang tidak bikin nyaman itu, Bapak tidak ada upaya untuk menghubungi dia, minta klarifikasi langsung. Berapa kali saya WA tapi tidak dibalas. Oke. Ya. Jadi Bapak dengar kalimat-kalimat dari dia melalui rekan-rekan ini secara berantai, Bapak juga ingin tanya langsung ke dia, benar nggak ini disampaikan gitu. Dan dia tidak balas. Tidak pernah balas. Oke, baik. Pak Firly, terima kasih. Ya. Banyak pertanyaan sebetulnya untuk Bapak, tapi hari ini kita fokus hanya untuk soal satu ini. Ya. Benarkah KPK atau pimpinan KPK pernah diancam oleh Kapolda Metro Jaya? Silakan kawan-kawan memaknai kalimat yang disampaikan tadi. Ya. Bila perlu tanya juga dengan ahli bahasa. Ya. Apakah makna itu merupakan ancaman, intimidasi, tekanan, silakan. Tapi kalau diri saya, walaupun saya tidak mendengar langsung, itu ancaman. Coba Anda bayangkan, saya pernah mendengar kalimat di Gulung itu. Seketika ada korban warga negara Jepang, namanya Tomoko Hishihawa, dibunuh di Keos 9, Ya. di 50 kota. Ya. Kalimatnya setelah dia habisi, selanjutnya gua bunuh. Ya. Silakan rekan-rekan memaknai. Ya. Apa itu ancaman atau bukan? Ya. Saya kira gitu Mas Teguh. Terima kasih. Ya. Dan yang Bapak alami sekarang ada kaitannya dengan ancaman itu. Ya, Dan yang Bapak alami sekarang ada kaitannya dengan ancaman-ancaman itu. begini, kita harus memandang bahwa tidak ada fakta di balik gejala. Tidak ada gejala yang berdiri sendiri. Seketika kita lihat satu gejala, maka pasti ada gejala lain. Di balik gejala pastilah ada fakta-fakta yang lain. Ya. Dan tidak pernah gejala satu tidak berhubungan dengan gejala lain. Dan yang pasti juga tidak pernah ada fakta terjadi tanpa gejala. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Firly, terima kasih. Terima kasih. Ayo.